Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, pada kegiatan orientasi ASN PPPK Gelombang 1 Angkatan 1 tahun 2025, saya akan memaparkan rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan selama saya menjabat sebagai ASN di lingkungan Kabupaten Cirebon. Yang pertama yaitu Gemas Aku atau gerakan membaca 1 minggu 1 buku dan Roliasi atau program peduli numerasi. Perkenalkan, nama saya Yesi Yolanda Istiqomah. Saya sebagai wali kelas 3 di SD Negeri 2 Warugede, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Visi misi Kabupaten Cirebon berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2019, yaitu visi terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Dengan misi Kabupaten Cirebon berbudaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Kabupaten Cirebon sejahtera meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Kabupaten Cirebon agamis meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Kabupaten Cirebon maju yaitu meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Kabupaten Cirebon aman memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon dikepalai oleh Bupati dan dibantu oleh Wakil Bupati. Selanjutnya ada Sekretariat Daerah yang berkoordinasi dengan staf ahli Bupati. Di antaranya staf ahli bidang hukum dan pemerintahan, staf ahli bidang sosial dan politik, staf ahli bidang pembangunan, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, dan staf ahli bidang ekonomi dan keuangan. Selanjutnya ada kelompok Jafung, asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan yang menaungi bagian pemerintahan, bagian kesejahteraan rakyat, bagian humas, dan bagian hukum. Selanjutnya ada asisten administrasi perekonomian dan pembangunan yang menaungi bagian pembangunan, bagian sumber daya alam, dan bagian perekonomian. Selanjutnya ada asisten administrasi umum yang menaungi bagian umum, bagian keuangan, bagian perlengkapan, dan bagian organisasi. Visi misi SD Negeri 2 Warugede. Visi terbentuknya manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan mandiri. Dengan misi meningkatkan kegiatan atau pembiasaan yang mengacu peningkatan keimanan dan ketakwaan dan akhlak mulia, membiasakan perilaku hidup sehat dan bersih dengan kegiatan senam pagi dan Jumat bersih, mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemandirian dan kreativitas siswa. Struktur organisasi SD Negeri 2 Warugede. Kepala sekolah yaitu Bapak Dedi Santoso SPDSD yang berkoordinasi dengan komite sekolah yaitu Ibu Lia Amiati, guru kelas 1 Ibu Haji Elva Meliawati, guru kelas 2 kosong, guru kelas 3 saya sendiri Yesi Yolanda Istiqomah, guru kelas 4 Bapak Madi Sandar, guru kelas 5 Ibu Erlin Septiani, guru kelas 6 Pak Asmari, guru PAI Bapak Irfan Wahyudin, guru PJOK Bapak Iing Solihin, operator Ibu Sri Wulandari, penjaga sekolah Bapak Kusen, dan siswa-siswi SD Negeri 2 Warugede. Latar belakang isu rencana aksi perubahan berdasarkan hasil survei Central Connecticut State University atau
CCSU tahun 2016 dalam World's Most Literate Nation Ranked tentang pemeringkatan perilaku literasi dan sumber yang mendukung literasi di 61 negara. Indonesia berada pada peringkat 60, jauh berada di bawah Malaysia dan Singapura. Yang kedua, menurut Program for International Student Assessment atau PISA yang pada survei di tahun 2019 menyatakan Indonesia menempati peringkat 62 dari 70 negara dengan kemampuan literasi di dunia. Selama kurun waktu 2012 sampai 2015, skor PISA untuk membaca di Indonesia hanya naik 1 poin dari 396 menjadi 397. Untuk sains naik dari 382 menjadi 403. Dan skor matematika naik dari 375 menjadi 386. Hasil tes tersebut menunjukkan bahwa kemampuan memahami dan keterampilan menggunakan bahan-bahan bacaan, khususnya teks dokumen, pada anak-anak Indonesia usia 9-14 tahun berada di peringkat 10 terbawah. Tujuan dari isu yang diambil, yang pertama, memberantas buta aksara di lingkungan sekolah. Yang kedua, membantu siswa agar mampu membaca dengan baik dan lantang. Yang ketiga, meningkatkan motivasi membaca peserta didik. Yang keempat, membantu siswa dalam menguasai kemampuan membaca dan memahami. Yang kelima, meningkatkan kemampuan memahami literasi dan numerasi serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Matriks rencana kerja. Yang pertama, yaitu kegiatan Gemas Aku. Tujuan kinerjanya untuk meningkatkan budaya literasi peserta didik. Indikator pencapaiannya meningkatnya minat baca dan memahami isi bacaan. Waktu perolehan April sampai Desember 2025. Yang kedua, proliasi, meningkatkan budaya numerasi peserta didik dengan indikator pencapaian meningkatnya minat berhitung dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Waktu perolehan April sampai Desember 2025. Kegiatan ini berlanjut sampai tahun 2029. Kesimpulan. Sesuai dengan tujuan diadakannya kegiatan orientasi bagi ASN PPPK, diharapkan ASN PPPK memiliki rencana-rencana kerja sebagai perwujudan program sekolah yang dimana akan memberikan dampak baik serta menjadi aparatur sipil negara yang berintegritas, inovatif, dan dalam melaksanakannya di unit kerja masing-masing. Rencana-rencana kerja meliputi observasi kemampuan siswa-siswi mengenal huruf, membaca permulaan, budaya membaca, latihan membaca memahami, meresume buku cerita, dan membuat karya tulis cerita pendek. Mengenal angka, mengoperasikan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta kaitan antara literasi dan numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan rencana aksi tersebut diharapkan ASN PPPK bisa menjadi seorang yang berintegritas dalam pelaksanaan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.